jam 1 mana jamnya ya, kita lihat 00.46. Oh ya, hai Core Fantasi. Aku pengen bikin video buat teman bercerita buat aku sendiri. Cerita apa ya? Mungkin pekerjaan. Oke. Ke temanya pekerjaan. Pertama kali kerja dulu 2018 itu jadi tukang cetak batako. Itu cuman berapa minggu doang karena nggak kuat lah anjir, orang disuruh angkat semen pada saat itu. Berat badan aja cuma di 50-an, 50 kalau nggak 4 berapa gitu, kecil banget. Kerja pertama batako, kedua bisnis ya, keripik, bikin keripik ubi bote Jawa. Terus setelah itu warung kopi, apa lagi, apa ya, habis warung kopi wifi, itu kan wifi yang apa, bukan kayak IndiHome. Ya sama sih kayak IndiHome, tapi cabangnya dari Telkom juga, dia bikin cabang sendiri. Itu kan dia tetap dari Telkom. Nah, wifi cuma berapa bulan doang. Terus apa, wifi spesialis aluminium, pet shop udah 6. Apalagi pet shop, nah pabrik, setelah pabrik lagi. Nah masih pabrik cuma berapa bulan, pabrik lagi setahun. Setelah itu terakhir untuk sekarang di Express di gudang bagian sortir. Nah, berarti ada 10 pengalaman pekerjaan. Yang 10 ini mau jalan sih. Ada yang guna yang ke bagian 2 tadi di warung kopi sama di bikin keripik sama apa sih ya, warung kopi kalau nggak salah itu. Yang pertama batako dulu. Gua dulu kerja cuma 1 minggu kalau nggak salah di batako. Gak kuat anjir, dikasih upah per batako mentah itu 500 rupiah sehari. Itu dapet apa ya, biasanya sampai 50-60 biji itu per 1 sak semen kalau nggak salah dulu. Per bijinya 500 250 500 batako. Itu keluar karena nggak kuat, berat anjir. Ngaduk-aduk semen ya kan. Pengalaman kerja pertama. Kedua bisnis keripik itu sama teman Sumatera. Anda itu dulu punya teman Sumatera itu karena dulu ya banyak lah ceritanya. Kita bisnis keripik, dia pas kuliah. Bisnis keripik itu berapa bulan sebenarnya itu lancar. Bisnis keripik di situ nggak mikirin gaji atau nggak kepikiran nggak gaji. Yang penting di situ bisa buat ngerokok sama makan, itu enak banget. Itu sebagai pencapaian ya. Bangkrut karena ada temenku yang apa, kita berdua bisnis itu ikut campur gitulah pokoknya, akhirnya bangkrut. Setelah itu habis keripik kita di warung kopi. Kok bisa warung kopi itu awalnya dari mana, Rif? Dari suka nongkrong, suka main game, nonton anime,
main PS, ada wifi-nya, lebih terpaku ke wifi-nya bukan ke warung kopinya, tapi wifi. Ya, itu pendapatan kayaknya lumayan karena buat bayar ruko, walaupun masih ya ada yang ngebantu ya kan, banyak orang tua, bayar ruko sama ngereload bahan-bahan, dan buat makan, buat ngerokok itu udah tercukupi. Tapi sayangnya pada saat itu masih di tahun-tahunnya COVID, yang akhirnya itu ada satpol pp, polisi yang keliling, baru aku ketutup, dapat surat cinta, dapat peringatan. Nah setelah dapat peringatan akhirnya ya gak ada yang datang, cuma beberapa orang yang datang, bangkrut. Udah, warung kopi pindah ke kota seberang ke Tulungagung. Aku kerja di pet shop. Sebelum kerja di pet shop itu aku nginep, minta tolong tempat tidur sama teman di kos-kosan selama beberapa minggu gitu buat nyari lowongan pekerjaan. Kayaknya dapat pet shop itu kerja lumayan tuh. Gimana ya kerja dulu, kerja itu ya pengen kerja dan pengen ngerokok. Blog yang kerja di pet shop, dapat panggilan interview 3 orang, yang pas ketika ada panggilan interview 3 orang yang keambil cuma aku. Ada besoknya ada tahapan interview lagi, ada 2 orang yang kerja di pet shop. Itu ada masa training di perjanjian ketika interviewnya 1 bulan, terus akhirnya kenapa mendadak ditambah 2 bulan ya kan, yang dimana gaji akhirnya tetap mengikuti masa training kayak gitu di toko pet shop. Itu pekerjaan yang paling aku suka sebenarnya, cuman atasannya aja yang nggak enak, seniornya, kepala tokonya gitu kan, suruh apa kayak gua harus cekatan ini wah. Capek banget. Iya namanya kerja. Ya di situ aku betah-betahin cuman kerja 2 bulan. Padahal suruh banget. Kenapa suruhnya di pet shop itu? Ya sama kayak di warung kopi, memberikan pelayanan yang dimana kebutuhan customer, kebutuhan pembeli itu kita tahu gitu. Terus kita ada ilmunya apa ya, makanan yang mengandung protein atau cuma makanan yang dikonsumsi cuman itu tuh mulu itu dapat berefek yang nggak baik buat kucing tuh. Jadi tahu makanan yang paling bagus tuh apa gitu. Itu paling aku suka karena langsung bertatap muka sama pembeli, lalu kita menjelaskan apa gitu kan. Kayak ketika pembeli masuk itu, saya sebagai customer service ya kan, ada yang bisa saya bantu kak gitu, ada yang bisa saya bantu kak. Terus aku juga perlu bantuan kayak itu. Kita menjelaskan, saya mau nyari makanan kucing nih, yang kering, yang bagus proteinnya itu apa gitu. Nah aku arahin gini, itu paling enak, paling suka. Karena apa? Karena memberitahu orang yang tidak tahu, terus kita kasih tahu, akhirnya dia paham, itu ada kepuasan tersendiri gitu pada saat itu. Selesai, cuma bertahan 2 bulan doang, cabut balik lagi ke kos temen gua. Beberapa minggu cari loker di Facebook, dapet tuh pabrik, kerja di pabrik triplek plywood. Enak di situ ya, biasa-biasa aja. Berat sih ya penting bisa dapat buat makan, karena ada mesnya juga. Paling bagus di situ ada mesnya, dikasih makan, paling enak. Gajinya dulu tuh kalau dari pet shop dulu, gaji dulu tuh berapa ya, perharinya tuh 30-an kalau nggak salah. 30 tuh berapa, gaji awal 1.200.000 1 bulan dulu pet shop.
Akhirnya udah selesai tuh kalau di pabrik dulu gajinya 26 kalau nggak 36 per harinya. Pindah posisi akhirnya naik tuh gajinya jadi 60.000, jadi satu bulannya itu 1.800.000 peningkatan. udah kerja di PT tuh, nggak PT sih, CV dulu. Usaha dagang itu cuma bertahan 1 tahun doang karena jenuh. Kalau di pabrik 1 tahun di situ kayak apa yang aku dapat selain upah? Kalau di bidang ilmu untuk kehidupan setelah dari perusahaan atau apa itu, kalau dibilang gak guna itu tetap ada gunanya beberapa. Kalau itu di bidang mekanik, karena gue pernah cuma operator biasa, jadi nggak terlalu berguna. Udah cuma 1 tahun selesai, pindah deh ke Jawa Barat. Di Jawa Barat ngerinya kenapa ya, gitulah Jawa Barat. Buat pengalaman Anda Arif Fantasi, walaupun masih tetap Jawa sekarang. Di Jawa Barat kerja di PT apa ya, PT Saus itu cuma bertahan 6 bulan. Karena apa ya, masa kontrak. Udah gajinya lumayan sih, sebulannya itu 3,5. Pindah lagi, nganggur lagi 6 bulan tuh, dapat lagi di spare part motor, bagian mesin itu cuma satu tahun dapat karena masa kontraknya habis. Dan yang terakhir ini gak tahu terakhir atau gimana, yang terakhir yang kerja ini di XPX, di gudang bagian Shopee. Kerjanya 11-12 sama yang di PT Saus, tetap anggap itu gaji yang di PT yang kedua gajinya gede sampai 5. Nah itu aja tip buat video buat diri sendiri karena bingung, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Oh ya, karena kerja di gudang Shopee itu harian, jadi ini udah dari kerja itu dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal 17, 18 ya, 19 cuma terhitung 10 hari kerja. Nggak enaknya kerja karena apa ya, mungkin karyawan baru itu kerjanya dadakan. Gak bisa jam 8 pagi ditelepon masuk ayo, kadang jam 1 siang ditelepon, kadang jam 9 malam ditelepon, bahkan kadang jam 1 itu di jam 10 malam itu dikasih tahu dadakan, paginya dadakan. Gak enaknya itu, kerjanya ya biasa aja, belum ada peningkatan. Ya dari semua pengalaman pekerjaan aku yang aku lihat, ternyata aku gak punya skill apapun untuk bertahan hidup. Tapi yang paling suka itu dari teman aku kerja dulu tuh, aku kan nanya, lebih ke senior aku nanya, Mas, untuk menghadapi dunia untuk saat ini tuh apa dari Masnya? Dari Mas tuh apa yang harus dipersiapkan atau gimana? Entah itu setelah ke PHK atau gimana pun. Aku paling suka dia ngomong kayak gini, menjadi sefleksibel mungkin dengan keadaan dunia. Buset, keren banget. Multifungsi dong dia, itu yang paling keren. Nah itu aja. Besok kita akan cerita apa lagi ya, nggak terlalu banyak cerita ya karena
karena apa? Nggak tahu gitu cerita. Ya semangat hidup katanya mau berubah sulit.